Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, untuk saya mau berkomentar dulu untuk TS-nya ya. Jadi kurang lebih sekitar 60 sampai mungkin sekitar 50% itu ya mengerjakan dengan baik gitu ya. Lalu 20%-nya masih masih belum terbentuk kapalnya gitu ya. Walaupun yang 50% tadi juga masih ada yang salah-salah dikit, lalu sisanya itu masih banyak kurangnya gitu ya. Ada yang mengirimkan hanya gambarnya kotak, ada yang mengirimkan cuma dibentuknya dua kotak-kotak gitu ya. Nah, saya mau tekankan di sini, nanti itu tugasnya tidak hanya sampai situ, karena nanti desain yang kalian buat di UTS kemarin, itu oke nggak apa-apa, walaupun masih kotak atau bentuknya kotak-kotak, tapi nanti ketika di UAS di ujian akhir itu saya mau bentuknya itu disempurnakan ya, artinya bentuk-bentuknya itu dibuat eh, bagus gitu ya, smooth. Dan juga ada tambahan bangunan atasnya untuk desain ya, dan nanti untuk tambahannya akan diberitahu ketika mau itu ya apa namanya ujian ya UAS. Oke, untuk desainnya tadi saya mau perlihatkan, cuma ada di komputer kampus, mungkin minggu depannya nanti baru bisa saya perlihatkan di mana kekurangannya, salahnya di mananya dari masing-masing ya, baik yang kelas pagi maupun kelas malam. Hari ini saya mau review dulu ke hambatan, baru nanti masuk ke stabilitas ya. Masuk stabilitas maksud saya. Oke, suara saya terdengar ya. Ini saya share-nya by screen ya. Nah, apakah sudah terlihat ya? Nah, eh, untuk yang belum dapat lisensi, nih, coba sekali lagi kalian upload tanda pengenal ya, atau yang belum dapat apa namanya kartu pelajar Unsada, ID card studentnya, itu bisa pakai KTP, bisa paspor, bisa SIM, bisa gitu ya. Karena kemarin eh, ada mahasiswa saya juga yang pakai Maksuf, itu langsung di depan saya, dia sekali upload doang langsung approve ya, itu nanti kalian coba lagi coba. Nah, eh, ID card yang mau di apa namanya di upload, kalau bisa di foto atau di scan. Nah, fotonya ini nanti dia disesuaikan bentuknya sesuai ukuran daripada ID card atau student ID-nya, atau nanti KTP atau SIM boleh gitu ya. Jadi dipotong lah, di crop sesuai ukuran KTP-nya gitu ya. Jadi hanya gambar KTP-nya aja yang ada di situ, atau gambar ID card-nya. Jangan pakai ada background yang lain gitu. Misalkan kita foto di meja atau di lantai, ya udah lantai dan mejanya itu jangan terlihat. Di crop supaya hanya muncul ID-nya aja gitu ya. Nanti coba lagi, nanti kalau tidak bisa saya yang apa forward lagi ya. Nah, ini sekilas review daripada masuk resisten ya. Yang pertama, kalau kita sudah jadi desainnya, kita langsung tinggal masukkan aja desain yang sudah ada ya. Open. Ya, ini di checklist, lalu select all. Oke, diperbesar aja tidak apa-apa. Nah, ya, ini kalau perlu di rendering. Nah, pastikan desain yang mau kita hitung itu metodenya harus sudah sesuai ya. Kan di handbooknya gitu ya, di manual booknya itu kan sudah saya beritahu ya metode-metodenya. Ada yang namanya planning hole, ada yang namanya discussion hole, itu silakan.
Nah, ini kita lihat di analisa metodenya. Nah, ini yang planning hole ada ini, yang di software ada ini, yang ya ini yang analitikalnya kalau mau pakai center body silakan. Nah, yang perlu diperhatikan itu kalau tipe kapalnya nanti planning hole. Oke ya, planning hole. Itu ada banyak. Ya, ada Tijaro, ada Women. Nah, kalian kapal apa itu planning hole-nya? Dicocokkan metodenya. Ya, misalkan kayak displacement itu ada KR barge resistant. Nah, ini kalau untuk barge itu hitungannya. Jangan barge pakainya di planning atau pakainya hold drop. Ya udah pakai barge resistant aja. Itu. Kalau kapal kalian kapal ya udah pakainya Delft series ya karena Delft itu metodenya untuk menghitung kapal ya atau yang pressure ya, atau unsur ya atau ya yang kayak kano yang ada terusannya ke bawah ya. Itu. Nah, biasanya nih hold drop ya metodenya yang monohull ya. Kalau kapal kalian kapal katamaran, kapal multihull yang lambungnya banyak, 2 3 dan seterusnya, dihitungnya tetap satu, cuma nanti tinggal dikali-kali aja, gitu ya. Atau nanti kalau nanti lambungnya itu berbeda ya, maka lambung yang keduanya juga dihitung sendiri-sendiri, nanti di total, ya. Oke, analisanya sudah. Speednya ini 0 sampai 30 yang mau dianalisa. Efisiensinya kita buat 100% nggak apa-apa. Mission rule-nya select all tadi udah oke. Nah, ini nggak usah, kita oke kan aja langsung. Terus nanti sudah muncul di sini ya. Nah, ini high claw-nya saya rasa sudah paham, sudah jelaskan, nanti tinggal lihat materi-materi sebelumnya. Ini untuk 30 knot dia butuh 11.000 kW. Hambatannya dia butuh hambatannya 717 kilonewton. Ya. Ini CSA-nya, nah ini kurvanya kalau pakai hot rod. Nanti di sini ada power versus speed, ini ada wave resistant, ini ada frictional, hambatan geseknya dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang perlu ditekankan itu di sini. Nah, ini ya, kalau nanti ngitungnya bars, nanti pilih bars kalian tipenya yang mana, gitu ya. Kalau bars ya, atau nanti tongkang kah atau apa gitu ya. Oke, ini resisten ya, cukup mudah, yang paling gampang ya untuk menganalisanya. Nah, kalau nanti kapal kalian multi hull ada dua lambung sama lambungnya gini kiri kanan, hitungnya satu. Kadang ada kapal trimaran gitu ya, yang lambung kiri kanannya beda dan lebih kecil. Nah, berarti yang ini dihitung, nanti satu lambung kanan dihitung, tapi hitungnya satu, tinggal dikali dua karena kiri kanan ditambah dengan hasil ini. Nah, kurang lebih gitu. Ya, kalau kalian nanti menghitungnya resisten kapal multi hull. Atau kalau bisa yang katamaran ya yang sudah ada desain sampai lubang atas itu juga langsung bisa dihitung. Contohnya gimana yang seperti ini? Di naval sampel desain pilih multi hull, pilih katamaran misalkan pilihnya yang ini. Oke, view assembly-nya hilang ya. Oh, ini hambatan nggak perlu pakai assembly. Nah, dia seperti ini. Atau yang lebih lengkap lagi, sebentar kita cari yang sudah sampai bagian atas. Yang ini. Nah, ya. Nanti kurang lebih puasnya tuh begini ya. Bentuknya dibuat smooth, ya, lalu ada bangun atasnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang lambung seperti ini, itu ya, yang sudah dijadikan satu, ini langsung bisa dua-duanya ditaruh, gitu ya. Nanti sudah bisa langsung dianalisa. Jadi kalau yang masih satu apa
hanya sampai draft atau sampai H, tidak sampai dengan bangun atas, itu nanti dikali dua ya, karena sama kiri kanan ya. Oke, ini dari eh maksud apa namanya, resisten ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari maksud resisten sebelum saya mau melanjutkan ke dalam maksud stability dulu ya. Ini maksud resistennya saya plus. Nah, di dalam maksud eh, stability ini juga sama ya. Desainnya itu harus sudah ada atau sudah jadi. Kan kita udah menyinggung sedikit tentang stability. Nanti untuk eh, handbook mengenai stability-nya ada ya. Jadi dia adanya di sini seperti biasa di data C, lalu di program file, Bentley, offshore, Microsoft Connect Edition, cari yang stability manual. Stability manual. Nah, di sini semua panduan mengenai perhitungan, teorinya, pengertian, rumus, tata cara pengerjaan ada semua. Ya, mau kita nanti index stability, mau damage stability, mau menghitung limiting KG-nya ada. Ini quick start, ini menggunakan stability, saling masuk dan lain sebagainya. Ini analisa tipenya, nah ini ya. Ini semua analisa tipenya yang akan dibahas. Nah ini ada analisa settingnya, ya, ada environmentalnya, ada outputnya dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di sini. Ini yang lumayan ya, ada kurang lebih sekitar 400 halaman karena memang ini untuk apa namanya banyak ya analisanya. Kita balik aja langsung sini. Kita pakai desain yang sudah ada. Ini kita pakai desain yang sederhana aja. Atau nanti kalian silahkan pakai desain punya kalian yang sudah kalian buat ya. Desain quick start, oh enggak ada. C, program file, Bentley, saya offshore dari sampel desain, ya, PQRS. Nah, desain ship atau workbook, ya, carinya yang workbook. Nah, kalau read existing data berarti datanya itu pernah digunakan untuk menghitung atau sudah ada atau sudah di save. Nah, ini calculating new section dia untuk menghitung yang baru. Kalau nanti desain yang sudah ada, terus di calculate new section, dia akan ter-override, tertiban, datanya hilang. Kalau di save, kalau nggak di save, datanya masih ada. Oke, ini kalau nanti ada mau pakai skin thickness atau mau pakai ada yang trim, silahkan. Ini surface presisinya semakin tinggi semakin bagus, tapi balik lagi karena prosesornya butuh prosesor yang kencang ya, seperti tinggi, jadi saya sarankan medium. Ini juga medium stasiunnya, kalau saya biasanya di medium ya. Nah, kalau nanti untuk komputer yang masih i7 generasi di bawah 10, pakainya yang sorry i3 ya, i3 di bawah 10 yang low aja ya. Saya survei semuanya ya, udah select all, oke, oke. Nah, maksudnya apa tadi yang station itu beda dengan station awal yang sudah kita buat. Dia ada lagi di sini. Munculkan station. Nah, tadi ada 50, maka dari AP sampai depan dia ada 50 tuh, putih-putihnya. Ya, nih. Bukan berarti ada 50 station, enggak. Stationnya ya sesuai dengan apa yang udah dibuat ya, tapi ini perhitungannya sama aja. Tuh. Oke. Nah, di case ini case untuk eh, stability ya. Jadi ada auto balas, terus ada empty damage tank ya. Ini yang apa namanya?
yang mati itu nanti buat damage stability ya. Jadi ada intake stability, ada damage stability. Nah, analisa heal-nya ini nanti untuk stability. Nah, ini untuk trim. Kalau untuk trim, biasakan kalau kita mengabaikan trim, trimnya dibuat nol. Tapi kalau nanti trimnya di apa namanya diadain, ya nanti free trim to load case. Jadi ketika kondisi satu, ya ini nanti ada ketiga yang udah mengambil stabilitas. Kalau kondisi satu, ya muatan full load free trim to load case artinya nanti ketahuan dia trimnya mana, trim depan, trim belakang. Kalau trim depan berapa, trim belakang berapa, kondisinya seperti apa, beratnya berapa, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk menghitung kondisi awal, fix trimnya 0 kalau ini mau menghitung stabilitas. Nah, untuk analisa nanti semuanya ada di sini ya menunya. Nah, di saran apa yang di connect klien ini ya, pastikan eh, up, ada yang update-nya ini sudah di apa namanya di download. Nah, ini ada yang terbaru ya, ini belum saya update. Nah, ini ada eh, analisa, lalu nanti set analis tipenya yang ini sama semua dengan yang ada di sini. Ini upright hidrostatik ya untuk menghitung hidrostatik dan bonjen. Ini untuk stabilitas, ini untuk liquid equilibrium. Ini specific condition, nanti bisa dilihat penjelasannya di manual booknya. Ini KN value ya, mencari nilai KN ya di dalam stabilitas. Limiting KG itu kita untuk mengetahui batas limit KG-nya ya. Jadi kalau kita udah hitung stabilitas berarti kan ada nilai KG pada saat kondisi full load atau kondisi yang kita inginkan. Nah, nanti limiting KG itu adalah nilai KG berdasarkan kondisi berat yang akan kita buat. Jadi kalau 1000 ton kira-kira KG-nya ideal berapa? 2000 ton, 3000 ton sampai berat maksimumnya itu berapa KG-nya? Misalkan 1000 ton nanti kakinya 5 meter ya udah kita harus buat yang ideal, yang 5 meter itu yang seperti apa gitu ya, yang penting kakinya 5 meter gitu. Ini full double ya. Nah, yang dengan ngambil TDK2 pasti tahu full double ya, bisa di sini. Ini longitudinal strength, nah ini yang lagi ambil TDK3 juga bisa dikerjakan di sini asalkan persyaratannya sudah terpenuhi, artinya perhitungan LWT, DWT, stabilitas sudah ada, ini mengikuti. Ini probabilistic damage itu apa namanya damage stability-nya ya. Jadi perbedaan intake stability dengan damage stability, kalau intake stability dia kondisinya di perairan tenang atau lagi belayar. Tapi kalau damage stability ketika kapalnya itu lagi kecelakaan ya, misalkan lambungnya bolong terus masuk air, itu bagaimana stabilitasnya, itu damage stability. Atau di ruang mesin masuk air, di depan masuk air, itu bagaimana stability-nya, apakah masih sesuai standar atau tidak, layak atau tidak, oke atau tidak ya gitu. Tank calibration ini kita nanti menghitung tangki sebelum kita menghitung stabilitas. Ini marpol oil flow itu kepada tumpahan tangki atau minyak. Jadi kalau kapal tanker dia punya kapasitas sekian, kalau nabrak bocor sekian, nanti berapa lama itu minyaknya akan tumpah ke laut. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sama cross float, ini juga hampir-hampir mirip dengan oil oil outflow-nya ya. Nah, kemarin kita belajar dari atas dulu, ini apalagi hidrostatik ya. Apalagi hidrostatik itu kita mau buat kurva hidrostatik dan bonjennya ya. Seharusnya dari hidrostatik dulu ya, baru masuk ke hambatan. Nah, tapi karena ini software, sudah pasti hasil hambatan itu akan sama dengan hasil hidrostatik. Lalu ke analisanya, trimnya kita buat fixed trim. Ini kita bisa setting draft dan displacement. Untuk setting fluid nanti ini untuk density-nya. Density ini density dalam tank calibration, nanti kita akan pelajari yang namanya tank calibration. Ini waveform nanti di perhitungan longitudinal strike, mau yang flat, mau yang apa namanya ada hacking dan sagging ya, hogging sagging ya, ini bisa diikuti nanti. Mau gelombangnya pasti torkoidal ya.
terus wavelength-nya berapa, wavelength-nya berapa. Ini disesuaikan data dengan TDK3-nya. Nah, ini kalau mau menghitung hogging atau sagging, tingginya berapa, middepth-nya berapa, centernya di mana. Nah, itu nanti hubungannya sama longitudinal strength, ya. Terus ini recalculate full section. Ini kalau hitung tangki atau ngitung stability nanti ini si margin ya. Kalau ngitung full length. Ini start hidrostatik. Nah, ini kita mulai dari apply hidrostatik dulu. Kita bisa berdasarkan draft atau berdasarkan displacement. Nah, kalau berdasarkan displacement, kita harus tahu dulu displacement kapal ini. Nah, karena kita nggak tahu, kita nanti mainnya di draft. Settingannya hampir sama antara draft dengan displacement ya. Contoh seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui draftnya ini gimana? Kita masuk ke data, kita masuk ke frame of reference. Nah, draftnya ketemu 1,215. Oke. Kita masuk ke analis, kita masuk ke draft. Inisialnya kita isi 0, finalnya kita isi 1,215 tadi ya. Number of draftnya kita isi. Nah, number of draft di sini apa? Ini nanti akan saya contohkan. Saya mau isi 10. Oke. Saya klik OK. Lalu saya running. Atau tekan F5 juga bisa. Nih, 90% complete. Ya. Nah, kalau maksud yang lama, nanti dia akan nilai nanti. Nah, kalau maksud yang lama, nanti bisa dilihat dia di sini reportnya. Tapi kalau yang terbaru, reportnya itu sudah di print, bukan sudah di print, sudah dalam masuk di Microsoft Word-nya. Ini akan saya contohkan. Nah, ini kan tiba-tiba ada Word di sini ya. Nah, ini hasilnya tuh di sini. Nah, ini hidronya. Nanti ini kurva ininya apa? CB, CP dan segala macamnya ya. Nanti untuk bonjenya ada lagi. Kita fokus ke sini dulu aja ke resultnya. Nah, gambarnya di sini ya, sebelah gambar report. Nah, ini nggak bisa di zoom in, di zoom out. Ini curve form jadi kurva yang 4 koefisien CB, CP, CW, CM. Ini ada area, ini namanya CSA ya. Ini ada bonjennya bunyi seperti ini. Kalau kita menghitung bonjen kan berdasarkan section gitu ya. Nah, ini dia di awal di Microsoft Modeler sudah di setting sectionnya ada 24, 1 sampai 24. Nah, kalau kita biasa membuat bonjen, itu kan kita buatnya per section. Nah, kalau ini dia langsung taruh di titik sebelah kiri ya, sama aja. Ini tinggal di copy aja ya. Nah, tadi hubungannya dari analisa lalu ke draft itu gimana? Nah, ini number of draft 10. 10 itu maksudnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 draft sampai 1,215. Gitu. Kalau kita kan biasanya pembaginya ya suka-suka kita aja gitu ya. Misalkan draft 5 meter, ya kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Atau 0,25, lalu 0,5, 0,75 per draftnya. Nah, kalau di sini sudah dia tidak main per draft, tapi berapa besar perubahan draftnya. Nanti dibagi gitu ya. Kayak tadi contoh, di sini final draftnya 1,215. Number of draftnya dia 10. Maka kenaikan dari draft encashment-nya itu sekitar 0,315. Jadi nominalnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia dibagi 9 karena satunya itu 0. Ya. Kalau dia dibaginya 11, nah itu ya, dia dibagi lebih apa namanya lebih banyak pembaginya, itu oke nggak apa-apa karena yang ini ngitung software lebih detail. Nah, cuma kalau hati-hati dalam membaginya, kalau membaginya terlalu banyak juga, misalkan 500 atau 1000, ya kasihan laptopnya, ngitungnya agak panjang, agak lama. Ya,
Di 50 sampai 100 itu udah banyak ya. Nah, dan juga nanti pengaruhnya kemana? Ke gambar. Nah, nanti kalau ini, sorry, ini kita masukkan dulu ke gambar hidrostatiknya. Nah, draft yang apa namanya, yang terlihat juga lebih banyak. Ini kelihatannya nanti di sini nih, curve of form. Nah, kan terlihat dari 0 ini langsung naik ya di sini gitu. Karena dia sedikit membaginya, cuma 10 draft. Jadi kalau kita lihat di sini dari 0 ke 0,135 meter. Nah, kalau saya mau melihat pada draft 0,1 gimana? Ya bisa dari gambar, gitu kan? Males gitu ya. Nah, cuma tidak di sini kita tidak bisa semau-mau kita membaginya per meter per 2 meter, nggak bisa. Di sini yang menghitung otomatis dari maksudnya. Maksudnya apa contoh? Tadi diketahui bahwa draft paper ini adalah 1,215, ya kan? Nah, kita berpikir kita mau bagi dia menjadi per 0,2 meter gitu. Jadi 0,2, 0,4, 0,6 dan seterusnya sampai 1, 1,2 dan terakhir 1,215. Nah, tapi di maksud ini nggak bisa gitu. Jadi ini sudah di setting mau dibagi berapa dia. Karena kita lihat di gambarnya kan seperti ini. Nah, atau nanti dia gini. Atau dari sini mulai ada dia di 0 ketinggian 0,135. Nah, 0,135 ya kurang lebih sinilah mulai adanya. Nah, sekarang kita ganti dia. Kita pakai draft increment-nya 100. Oke, ini agak lama lagi menghitungnya. Nah, nih, sabar ya. Nah, kalau yang terbaru nanti, nah, ya kan, mulai dari bawah nih. Nah, cuma ya agak ini bentukannya mungkin agak aneh. Dia langsung muncul lagi yang baru. Ini yang awal yang tadi atas, ini yang kedua tuh, di bawahnya. Karena 100 banyak. Nanti tinggal tabelnya disesuaikan aja. Karena 100 tabelnya. Nah, ya. Tuh, jadi dari 0,012, 0,025 gitu ya. Jadi dia ada 100. Sekarang yang paling awal displacement, cek displacementnya. Salah sekitar 25 ton ya. Oh, 70,51 ton. Kita juga bisa seperti itu berdasarkan displacement. Ya, sekarang kita coba dulu yang draft. Nah, kita coba yang ini ya, kita lagi latihan yang draft. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan boleh. Tolong di mute kalau tidak bertanya. Nah, kita bisa main di sini data, display eh, data format. Nah, apa yang mau ditampilkan di gambar atau di grafik ini bisa kita taruh di sini. Total dia ada 60 grafik, ya kan? Nah, kalau kita di merancang satu itu cuma ada 20 plus 4 koefisien 24. Kalau dia draft juga dimasukin nih di dalam grafik. Nah, yang dimasukin itu draft dalam grafik kan. Apalagi nilai MSA, WPA, ya, CP, CM, CW, LCB gitu ya. Layoutnya mau bagaimana, horizontal, mau vertikal, nah ini sama saja. Oh ya, ada 100 nomornya. Ini kita balikan lagi ke awal. Ini enaknya horizontal, sorry vertikal. Nah, jadi enak. Ya, tadi displacementnya berapa? 70,51. Nah, ini nggak usah dibuang, biarin aja. Kita
ke sini kita masuk ke dalam analisa geometri displacement. Ini sama, ini bikin 0, ini bikin 70,51. Nah, ini berapa? Ya, isi aja 50. Nah, running. Nanti akan muncul di Word-nya, dan Word-nya akan terbuka sendiri. Oh, udah selesai. Enggak ada kesalahan. Analisa displacement. Misalkan 1. Nanti untuk eh, displacement, dia tidak boleh menyisakan 0, ya. Nanti tidak terhitung dia. Displacement 0 berapa ya? 0. Nah, kalau untuk displacement, baseline-nya jangan 0. Jadi isi aja 1, ya. Tadi saya buat spasinya itu 50, maka ini sampai 70 ton itu dia ada 50 draft. Draft 0,1 nih, displacement 1 ton. Sampai di displacement 70,5 tuh 50 nih, 50, 49, 48. Sama aja, ya. Cuma syaratnya di displacement dia isinya jangan 1. Jangan 0. 0,1 boleh atau 0,2 boleh, silakan, ya. Tadi 50 kan, lihat bagaimana dia lamanya memproses, ya. Sampai sini kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Nah, nanti kalau kita exit atau kita keluar, nah ini mau di save nggak datanya? Nanti berupa data apa namanya, teks, ya, Wordpad dibukanya. Kalau kita save ini, kita buka lagi dia ini, nanti data ini langsung akan muncul, langsung ada save-nya di sini. Kita tidak usah running lagi, gitu. Sekarang ini sudah oke, ya. Saya mau lanjut ke dalam, sebelum kita menghitung stabilitas, kan kita butuh LWT DWT, ya. Kalau kita butuh LWT, maka kita harus menghitung LWT-nya dulu. Kalau kita mau menghitung DWT, berarti ada freshwater, ya, ada balas, ada OT. Itu larinya kemana? Ke tangki. Sebelum ke stabilitas, langkah awal menghitung stabilitas di maksud, itu kita definisikan dulu tangki-tangkinya. Oke, kita tangki-tangkinya. Berarti namanya tank calibration di sini. Oke, tank calibration ini dia di sini. Room definition window namanya. Nah, atau di window, sorry. Oh, langsung ke sini. Nah, nanti dari sini tinggal di apa namanya, tambah, di sini. Nah, ini menambahkan, ya. Add item, atau kalau mau cepat langsung CTRL-A. Set, ya. Nah, yang didesain kemarin, saya lihat ada tangkinya, tangki 001. Walaupun itu bentukan kapal dia. Di modelnya ada tangki 001. Artinya apa? Dia sudah men-save atau menyimpan hitungan dari tangki atau stabilitas. Nah, artinya apa? Berarti ada yang memakai gambar dari Maxuf. Nah, ketahuan kan? Ya walaupun dia ganti punya dia sendiri, cuma kan itu ngambil dari Maxuf. Kan jadinya saya kurangi. Ya. Ada juga yang ngambil dari internet, ya, dari Hendra Saputra. Boleh, silakan. Tapi dia terlalu banyak surface. Dan juga ada lagi yang menambahkan, kemarin saya koreksi, ya, surface depan dan surface belakang itu kebanyakan titik, ya. Insya Allah nanti minggu depan saya tampilkan di sini satu persatu. Ya, kalau mau hapus biasa tinggal ditekan aja delete. Nah,
Tangkinya ini kita bisa buat satu tangki atau kalau digambarkan ada port side, ada starboard. Kita buat. Kita mau buat tangki apa ini? Ngarang dulu apa? Fresh water ya, fresh water tank nomor 1 bagian port side. Ya enggak? Satu lagi kita buat fresh water tank eh, nomor 2 bagian starboard. Tipenya tangki. Ini tipe tangki ini nanti kalian lihat di panduan aja banyak. Tank, yang artinya tangki. Kalau link tank nanti menghubungkan dua tangki, jadi tidak usah ngirit-ngirit karena jenisnya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, fungsinya sama. Kalau kompartemen dia untuk eh, muatan ya, atau void atau ruang kosong atau cover dam. Kalau link kompartemen itu tadi untuk menghubungkan yang kompartemen jenis. Kalau non buoyancy itu adalah tank tapi tidak terkait dengan buoyancy atau gaya angkat ke atas ya, atau gaya tekan ke atas. Contohnya apa? Contohnya nanti kalau kita ada bow thruster. Nah, kalau nanti ada bow thruster, masuknya ke non buoyancy karena kan bow thruster tidak ada gaya angkat ke atasnya. Itu ya. Nanti di contoh stabilitas ini banyak yang sudah menghitung stability. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Karena kita buat dulu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Dia punya tangki ya, yang ada cairannya. Mau dia sewage kah, mau dia bilga kah, isinya tank. Jadi dia ruang muat, dia void, dia cover dam, isinya kompartemen. Intake-nya isi 100, damage-nya isi aja 100, nggak apa-apa. Kalau mau dinolin dulu. Specific gravity nanti menyesuaikan dengan fluida. Kalau fresh water pasti kan 1 ya. Satu, kalau 1,025 maka dia fresh water dari laut. Nah, fluida tipenya kalaupun tidak mau diisi juga nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nah, fluida tipe ini di mana? Di sini di analisa density. Nah, kalau kita mau isi balas kodenya B, kita isi air laut kodenya S, kita mau isi fresh water kodenya W. Ini apa namanya FWT, fresh water tank, jadi kodenya W. Kita isi di sini W. Nah, fresh water. Ini spesifik gravity menyesuaikan. Kalau kita isi dia balas, berarti kan B. Nah, ganti kan 1,025. Nah, ya. Paham sini. Model surface tahun nggak usah, nanti saya akan ajarkan juga model surface itu seperti apa. Nah, lalu ada aft, port, starboard, top, bottom. Ini yang penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang penting. Nanti kalian juga harus menggambarkan tangki-tangki kalian nih, kapalnya sesuai kapal rancangan ya, yang sudah kalian desain, disesuaikan dengan GA-nya. Oke. Nah, kalau aft itu pasangannya port pasangannya starboard, lalu top pasangannya bottom. Nah, sekarang kita fokus terhadap after dan forward dulu ya. Ini kalau yang sambil buka maksudnya silakan aja diikuti ya, buka kapal rancangan yang udah jadi latihan. Nah, untuk aft itu adalah jarak dari zero point ke ujung tangki yang belakang. Kalau bisa saya gambarkan pakai pen dulu ya. Kita buka pen sini. Nah, ini terlihat ya, saya lagi buka pen. Nanti kalau yang nggak terlihat, silakan komen aja nggak terlihat aslinya ya. Sekarang saya gambarkan dulu pakai pensil. Saya gambarkan di sini kapal. Nah, sekarang gini. Atau biar gampang kapalnya kotak aja dah. Nah, ya. Nah, sekarang anggaplah ini GA, tampak samping. Ada tangki di sini. Apa tangki apa? FWT. Misalkan aja. Nah,
Yang dimaksud off ini jarak dari zero point ke tangki yang apa? Di belakang. Posisi tangki belakang. Posisi tangki belakang. Kalau zero point dia di sini, zero point, zero. Nah, jarak dari zero point ke posisi tangki yang ke belakang itulah disebut dengan after. Kalau for berarti dari zero point ke posisi tangki depan yang kita buat. Berarti dari sini ke sini. Itulah after. Ini yang for. Ini yang after. Oke, seperti ini paham ya? Ini hapus nih. Oke, itu case pertama. Kalau case case kedua gimana? Bentar, saya hapus dulu. Tadi kita buat aja kapalnya kotak. Nah, case kedua seperti ini. Ini ada tangki di sini. Oke. Zero point-nya di sini. Nah, zero point di sini. Berarti ngitung afternya gimana? Tetap ke paling posisi belakang. Berarti ke kiri. Berarti dari sini ke sini disebut sebagai after. Dari sini ke sini disebut sebagai for. Ingat, di dalam maksud, ketika kita sudah menentukan titik di mana zero point, midship, forward, AP, DWL, ya, di depan zero point itu plus, di belakang zero point itu minus. Nah, sekarang kalau ada tangki di belakang zero point, maka tangkinya itu ke kiri dia minus, ke kanan dia plus. Itu ya. Nah, itu poin yang kedua. Nah, berarti poin yang ketiga, apa yang diperhatikan? Yaitu adalah letak atau posisi zero point kalian. Karena zero point di stability itu nggak bisa diubah-ubah. Kalau di modeler di setting di awal tengah, maka zero point dari tengah. Kalau di awal zero point di AP, maka sudah di setting zero point di AP. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Tuh ya, zero point-nya udah nggak bisa dirubah. Zero point dia di AP sini. Ini mati semua ya. Nah, terus kalau mau merubah zero point-nya gimana? Masuk dulu ke modeler, kalian buka, kalian save, kalian buka lagi di sini. Nanti zero point akan berubah. Itu. Nah, zero point dia di belakang nih ya, di belakang. Sekarang kita mau bikin apa? Freshwater. Sekarang saya cek dulu panjang kapalnya itu kurang lebih 21 meter di sini di FP ini ya. Nah, di sini 21 meter. Jadi di sini sekitar 10 meter. Nah, saya mau bikin freshwater-nya itu di belakang. Oke, di sini tengah-tengah 10 meter. Misalkan saya mau bikin panjang, panjang freshwater-nya 2 meter. 2 meter. Maka ini saya buat 3 dan 5. Ini 3, ini 5 ya. Ini 3, ini 5. Maksudnya apa? Oh, kita balik lagi ke paint. Ya, mudah-mudahan ini mengerti yang saya jelaskan. Dia zero point-nya di belakang, ya. Di sini zero di tengah-tengah ke biarin lah tengah. Oke, tengah-tengah. Di sini 20 meter, ya. Maka kalau 3 tadi ini 3 ini 5, artinya apa? 3 meter itu dari zero point ke sini jaraknya 3 meter. 5 meter berarti dari sini ke sini jaraknya 5 meter. Maka berapa panjang tangkinya? Ini 3, ini 5. Maka dari sini ke sini 2 meter, panjang tangkinya 2 meter. Nanti kalian juga akan bisa memahami kalau nanti ada GA-nya ya, dimulai dari GA. Enak, tinggal pas-pasin aja di frame space. Oke, ini
Kalau A4 itu dia dari tampak samping. Oke, masih yang berkaitan dengan tampak samping. Kita lanjut kepada ini, top dan bottom. Kalau tangkinya bottom itu posisi bawah dan top itu posisi atas. Tadi kalau yang off itu yang posisi belakang, yang for itu posisi depan, ya. Jadi kalau yang bottom itu keberadaan posisi tangki yang di bawah apa, yang dari bottom itu mau berapa meter? Kalau memang dia di baseline itu 0, ya. Kalau top itu mau berapa meter tingginya dari baseline? Misalkan kalau saya taruh 1 meter, ya, dua-duanya 1 meter 1 meter, ini satu, ini nol, artinya eh, posisi bawah tangkinya ada di baseline, lalu tinggi dari baseline 1 meter, gitu ya. Artinya posisinya sama kayak yang ada di pen gini ya. Jadi saya jelas. Oke, seperti itu ya. Dari sini ke sini 1 meter. Jadi si top ini mulainya dari baseline. Kalau baseline-nya di sini, ya maka dari sini ke sini tadi berapa? 1 meter. Oke ya. Nah, ini port side dan starboard. Nah, ini yang harus kalian setting, mainkan sesuai dengan ukuran dari gambar di C. Kalau port side itu arahnya kemana? Ke kiri. Kalau starboard itu arahnya ke kanan. Ya, di dalam port side, eh, pemakaian tanda minus itu artinya dia ke kiri. Jadi harus pakai minus. Kalau plus, dia nanti ke kanan. Ya. Nah, sekarang FWT1 dia port side, berarti kan tangkinya di sebelah kiri. Nah, kita lihat dari tampak atas sekarang. Kalau ini saya hapus, sekarang kita lihat dari tampak atas. Sorry. Nah, kita anggap lagi atau kita misalkan lagi ini adalah tampak atas. Oke. Sekarang ada tangki nih. Tangki tadi kan, nah tangki itu ya. Dia dibagi nih, ada portion dan starboard. Port side, starboard. Nah, eh, 0 ini port side itu di sebelah kanan dan starboard di sebelah kiri. Nah, artinya kalau port side, kalau kita isi sorry, -5. Nah, -5 itu maksudnya apa? Artinya -5 dari center ke kiri. Center ke kiri dia -5, berarti 5 meter. Maka dari sini ke sini itu 5 meter. Karena dia dua tangki, maka starboardnya isi 0. Begitu juga untuk starboard, kita isi 5 meter. Sekarang 5 meter. Sekarang kalau kita running, bagaimana? Nah, perhitungannya nanti otomatis juga akan keluar di sini ya. Jadi hidrostatik ini tank calibration ya. Nah, seperti ini jadi ya. Hmm, ini tampak depan ya. FVT nomor 1 port side, FVT nomor 2 starboard. Dia tampak samping seperti ini, 1 meter dia di sini. Dari sini ke sini 3 meter, dari sini ke sini 5 meter, tingginya dari sini ke sini 1 meter. Ini tampak atas ya. Ini 3D-nya. Kalau kita render, dia ada warnanya. Oh, ini ada gambar lautnya ya, hilangin dulu nih, saya lupa hilangin. Nah, ya, terlihat tuh ya.
Nah, ini bentukan daripada FVT-nya. Nah, tadi saya bikin starboard dan port-side-nya 5 meter. Apakah itu 5 meter? Tidak. Karena dia akan memotong mengikuti bentukan apa? Dari lambungnya. Kalau lambungnya U, walaupun kita bikin 5 meter, tetap aja dia mengikuti luar lambungnya. Contoh. Nah, jadi kan saya bikin 5 meter, harusnya dari sini ke sini itu 5 meter, kotak gitu kan. Dia kotak. Tapi ini enggak, dia akan otomatis di trim. Trim sendiri mengikuti bentukan apa? Daripada lambungnya. Ya, tuh. Jadi, kita lihatnya nanti dia di sini. Current result window ya. Ini sounding ya, tank sounding. Eh kapasitasnya 3 ton, volumenya 3 ton, free surface-nya 0 karena teman-teman dia full, ini PCG-nya 0,6. Yang forset, ini yang sabot. Yang sabot juga 3 ton ya, 3 tambah 3 maka itu ada kapasitas sekitar 6 ton ya. Berarti dengan 5 dikurang 3 panjangnya 2 meter, ke sini dari sini 3, ke sini 2, 5 dengan lebarnya di fullin kiri kanan ya segitu 6 ton. Nanti tinggal kalian mainkan aja sesuai yang kalian inginkan dan juga nanti sesuai dengan jika yang kalian inginkan. Sekarang kalau kita mainin dia begini. Ini saya hapus dulu. Kelihatan ya. Saya anggap ini kapal. Saya mau bikin tangkinya seperti ini. Ada kan yang tangkinya di atas? Misalkan. Apa yang kita mainkan? Bottomnya. Dari bottom kasih jarak berapa? Sesuai yang kita inginkan. Kita masukin lagi bottomnya 1. Maka tingginya jangan 1, nanti error. Kita isi 2. Ini tinggi tangki 1 meter. 1 meter dari baseline mulai. Kita running. Nanti seperti apa bentuk tangkinya. Ini masih 99% komplit ya. Dia lagi menghitung. Kalau lagi menghitung jangan klik macam-macam, nanti dia malah responding. Nah, tangkinya di atas. Dari sini ke sini 1 meter, dari sini ke sini 2 meter. Ini tangkinya 1 meter, 2 kurang 1. Ini tapak sampingnya, ini tapak atasnya, ya, ini 3D-nya. Nah, dia di situ jadinya. Tuh. Kalau jenis tangkinya diganti jadi balas, silakan aja. Nah, tapi kan nanti balas nggak mungkin di atas kan, pasti dia di bawah. Nah, balas yang beda apa kapasitinya? 5 ton ya, 5 ton. Balas juga beda apa warnanya? Kalau balas warna hijau ya. Kita balikan lagi ke fresh water ya. Karena namanya FWT ya, bukan fresh balas tank. Bukan warna, bukan. Oke. Sekarang kalau ada case seperti ini, oke. Saya anggap bahwa ini adalah tampak atas ya. Ini tampak atas ya. Terus ada tangkinya gini bentuknya. Satu di sini. Nah, satu di sini. Misalkan ukurannya sama. Ini center line di sini. Nah, ini gimana? Jangan khawatir. Sama ya. Berarti starboardnya itu dimulai dari sini ke sini. Itu port side, starboardnya dimulai dari sini ke sini. Dan yang kanan juga port side-nya dimulai dari sini ke sini. Starboardnya dimulai dari sini ke sini. Contoh, kita buat dulu satu tangki. Ini
Saya nggak tahu ini lebarnya berapa. eh Pakai 1 meter dulu aja. Kalau 1 meter tuh gimana ya? Running nanti. Hmm, ini ini satu, ini nol, ini nol. Ini kita pakai eh, salah. Sorry. Ini nol, nol, satu, ini satu, ini minus satu, ini nol, ini satu. Sekarang lebar ke kiri dan ke kanannya kita mainkan dulu kalau 1 meter seperti apa. Oh ya, gini ya. Nah, nanti ini saya setting -2. Ini saya setting -1. Nah, ini untuk portnya saya setting 1. Untuk ini saya setting 2. Silang. Gini ya. So, tadi kan port ke kiri. Iya, kalau saya tulis minus. Kalau saya tulis plus, maka dia akan ke kanan. Nah, gitu. Sesuaikan. Ya, dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 1 meter untuk yang port. Yang sunboard dari sini ke sini 1 meter, dari sini ke sini 2 meter. Nah, gitu. Kalau mau saya panjangin, nah untuk panjangin pun bisa. Ini saya mau tadi kan panjangnya 21 ya, saya mau 30. Ini saya mau -5. Misalkan. Nah, ini akan otomatis memotong panjang dan lebar yang dia akan mengikuti ukuran kapalnya. Nah, udah ready? Nah, tuh ya. Tuh, hanya sampai sini saja. Mentok. Karena ketinggiannya dia 1 meter ya, di situ udah mentok. Oh, itu bentukannya. Oke. Untuk tangki yang lain juga sama. Ada yang namanya full oil tank, ada pelumas, ya sama. Terus kalau kayak kapal tanker gimana? Kan dia bawa muatan cair, diisi nggak tangkinya? Nggak usah. Nanti masuknya ke load cash dia kapal tanker. Kapal bakirin, kapal kontainer nggak perlu karena tanker biasanya khusus tangki-tangki aja. Nah, bukan berarti tangki long mode dimasukin nggak. Tangki long mode tidak. Tangki balas, water, bilga, sewage ya. Jadi dimasukin aja masuk jenis sewage berapa, ya akan terbentuk tangki. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nah, sekarang kalau kapal tanker gimana itu ya, yang ada double hull-nya. Nah, sekarang kalau kita buatnya satu, tidak ada port set, tidak ada starboard, bisa ini kita hapus, kita buat eh, balas water tank, misalkan gitu ya. Kita buatnya P dan S. Ini apa? Dia sudah jadi kesatuan, jadi nggak ada kiri, nggak ada kanan, langsung nyatu aja gitu. Bisa. Ini balas. -5, 5. 1, 0. Afternya 0. Nah, ini kalau kita isi -5, dan ini kan dia 0. Kita isi 5, maka dia kiri kanan akan terpenuhi oleh balas semua. Tuh. Nah, ya, kiri kanan tuh. Tuh, ya. Full. Ya misalkan ada tangki double bottom gitu kan, tangki double bottom tingginya 1 meter, dia diisi oleh balas gitu. Bisa kayak gini. Nah, kita anggap bahwa ini kapalnya kapal tanker. Kapal tanker, terus biasanya tanker kan samping kiri kanannya itu ada apa? Ada double hull. Double hull-nya nanti mau diisi apa? Diisi balas.
Nah, gimana? Sekarang kita eksperimen dulu. Berarti kita isi dua lagi nih. Ya. Ini B, WP aja lah, nggak usah pakai nomor-nomoran. Ini yang starboardnya, atas yang port side-nya. Kalau saya gambarkan, misalkan gambar yang sederhana aja lah. Ini saya anggap kapal tapi dia tampak samping. Lalu di sini ada double hull-nya, tipenya seperti ini ya. Satu, ini yang dua, kiri kanan. Nanti ini akan diisi balas. Satu lagi misalkan ini ada double bottom. Misalkan ya, ini akan diisi balas. Nah, dalam hal ini eh, perhitungannya sama, bukan perhitungan, caranya sama. Kalau saya anggap ini center, nah berarti dari sini ke sini itu berapa? Ke port. Dari sini berapa? Kalau ini kan sudah pasti dia di ujung, bisa dilebihkan. Nah, kita eksperimen. Berarti yang ini port side, maka portnya dibikin 5, starboardnya kita arahin ke kiri. Ini kita buat misalkan -4. Berarti di sini 4, sini 5. Selang-seling. Ini sama kayak bikin tangki yang tadi nih. Kita running. Oh, yang starboard ini tabrakan. Bukan tabrakan. Enggak normal. Di mana normalnya? Ini belum diisi. 0,001. Ini 25,053. Kalau ada yang tabrakan atau yang belum diisi, dia akan error. Ya, ini balas. Nah, nah dia kenapa? Karena letak tangkinya itu sudah berlebih, makanya dia adanya di luar tangki. Makanya nanti sebelum itu kita eksperimen dulu ini portnya mau berapa meter. Oh ini belum diisi ya. Pastikan semua yang nomor 1 dan 2 itu sudah diisi semua. Yang tadi kan nomor nomor 2-nya itu kehapus ya. Nah, berarti kalau 5 meter dia terlalu jauh untuk yang port side-nya. Jadi dari sini ke sini tuh 5 meter. Nah, dari sini ke sini 4 meter. Mungkin dari sini ke sini sekitar 2,5 dan 2. Kita coba aja dulu. Ini min 2,5 misalnya. Ini -2. Kita coba-coba. Atau misalkan bingung, coba dulu untuk satu tangki. Apakah nanti yang kiri ataukah nanti yang kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, ya. Tuh. Ini tingginya kita buat lagi. Bottomnya 0, topnya mungkin 3 meter ya. Nah, ya. Nah, ini baru bisa lebih dari ini kita lebihkan -4 coba ya. Nah, ya, itu anggaplah ini sebuah apa namanya double bottom.
bukan double bottom, double hull ya kalau di tanker. Double hull. Ya, double hull. Ya. Di lalu dari tampak 3D-nya. Nah, seperti ini. Ya nanti pakailah kapal tanker ya kapal tanker gitu. Ini kan bukan kapal tanker. Ini hanya contoh aja ya, gitu. Nanti ini bisa dibagi-bagi lagi kan, bisa aja ada double hull 1, double hull 2, double hull 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang bagaimana kalau kapal Bakiril? Kenapa memang kapal Bakiril? Misalkan saya gambarkan dulu. Oke, sorry. Anggaplah ini tampak sampingnya kapal Bakiril. Nah, kapal Bakiril bentukannya memang seperti apa? Nah, ya kan Bakiril itu seperti ini ya. Dia ke sini, dia ke sini, terus sini, Kontainer sama, Pak? terus dia misalkan langsung nyatu sama ininya apa namanya double bottomnya. Tadi ya dibuat semirip mungkin. Gini, nah misalkan gini, ini dipotong tengah-tengah atau sampai sini dipotong. Nah, kalau eh, di dalamnya ini ruang muat yang berbentuk seperti apa? Tadi kan contohnya kotak-kotak doang. Nah, kalau nanti bentukannya begini, itu gimana? Nah, caranya kita buat dulu bentukannya. Di mana buatnya? Ya di modeler. Nanti eh, minggu depan saya kasih tahu cara buatnya. Karena nanti ada settingannya juga ya untuk yang di uh, Microsoft Stability. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Nah, dari tangki baru nanti kita masuk ke dalam stabilitas. Stability kita menghitung stabilitas. Ya, mungkin nanti tambahannya nanti ada full double length, ada longitudinal stress and strength dan lain sebagainya. Saya mau ya silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya saja. Si contoh hitungan hitungan sederhana. Sesinya mati sudah. Nah, lihat di sini kalau kita sudah punya desain datanya sudah ada, kita sudah pernah hitung dan kita save, dia read ya. Tapi kalau kita calculate, datanya akan hilang, akan settingan baru lagi. Tapi kalau sini tinggal klik OK aja, nanti sudah jadi. Nah, contoh kapal Bakiril. Ya. Nah, ada bentukannya kan, gini, seperti ini, ya. Nah, kalau nggak bikin lah, ini kan. Nanti bentukan gininya dari mana? Itu nanti kita buat dulu di modeler. Nah, ini contoh tangkinya ya. Tuh. Nah, ini body surface-nya nanti kita mainkan di sini. Kalau dia mau ada bentuknya. Ini slash, DOT, LOT, BILG, FOT, VT, WT. Ya, ini after dan for starboard, top bottom itu lihat di GA. Ya, kurang lebih seperti ini bentukannya.
Hitungannya nggak ada yang cepet, Pak. Ya? Hitungan yang di dalam tabel itu. Ya kalau mau kita buat dulu Excel-nya. Di Excel kita buat sendiri. Nanti tinggal kita masukkan. Excel-nya dibuat dalam bentuk CSV. Tapi tetap aja formatnya seperti ini nanti Excel-nya sama. Itu aja sih bedanya. Kita harus masukin satu persatu sama aja. Nanti itu yang minggu depan. Sekalian dengan perhitungan yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini contoh lagi. Nah, dia ada void ya. Dia ada void-nya. Dia ada cargo tank, dia ada slop tank. Ya. Tipenya apa kalau dia punya cargo oil tank-nya? Kompartemen dikosongin. Ya. Nih FPT, ini WBT, ini cargo oil tank 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang bawah ini ada balas. Ini ada PT, ini FVT, ini oil tank. Ini balas, ini void, ini sludge tank, sewage tank, lubricating tank. Dia tidak double hull ya, karena ini kapalnya di bawah 5.000 dWT kalau nggak salah. Nah, kurang lebih nanti kalian juga seperti ini. Nah, ini kan lambungnya nanti udah dibuat ya. Lambungnya udah dibuat ya. Ya, ini lumayan oke lah, cukup bagus lambungnya. Cuma belakangnya ini agak error. Masih jelek belakangnya. Tinggal nanti ditambahkan dengan bangunan atasnya. Kotak-kotak aja ya. Ini sama analisa-analisa seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, FOT-nya kan misah ya, kiri kanan ya. Intinya kiri kanan. Ini di tengah, ini kiri kanan void kosong. Gitu. Bawah balas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Sudah saya tutup. Untuk yang minggu lalu itu udah diupload ya, baik kelas pagi maupun kelas malam. Materinya nanti cek aja di portal, dia diuploadnya ke minggu berapa ya. Karena kan yang pas malam itu percepatan masih UAS ya, kalau nggak salah saya rubah harinya ke hari Selasa ya, nanti berkomentar aja di portal ya. Ya, terakhir kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi mungkin saya tutup, saya cukupkan pertemuan minggu ini ya sampai sini. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh PC atau lewat grup, silakan. Saya akhiri, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.